bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. 3 tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal Perumda ditahan Kejaksaan Negeri Palu. Operasi Madagoraya tahap 4 resmi diperpanjang dengan fokus menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Poso. Nelayan asal Banggai Laut dilaporkan hilang beberapa hari lalu ditemukan meninggal dunia. Upaya pencarian nelayan asal Desa Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu akhirnya membuahkan hasil. Nelayan bernama Irianto ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa lagi. Tim SAR gabungan menemukan jasad Irianto sekitar 17 mil dari lokasi kejadian Minggu pagi. Jasad korban langsung dievakuasi menuju Pelabuhan Tinakin, Kabupaten Banggai Laut. Setiba di pelabuhan, jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Ratusan warga menyambut jenazah Irianto yang hilang sejak 5 hari lalu. Tim SAR gabungan menyisir area yang diduga menjadi tempat korban mencari ikan. Sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, korban kami evakuasi ke Pelabuhan Banggai dan diserahkan kepada pihak keluarga. Korban dilaporkan sejak 30 September 2025 oleh pihak keluarga. Sehari sebelumnya, ia pamit pergi mencari ikan di laut dengan menggunakan katinting. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut. Keterbatasan armada ambulans sejumlah kelurahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah kerap menjadi keluhan dan sorotan masyarakat. Kendala ini membuat masyarakat terkadang harus meminjam ambulans dari kelurahan lain. Kondisi itu kerap meresahkan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat hingga kebutuhan pengantaran jenazah. Selain ambulans, masyarakat juga sering kesulitan mendapatkan sopir. Seperti dialami masyarakat di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan. Selama ini, masyarakat dan pemerintah kelurahan bergantung pada ambulans dari kelurahan lain. Padahal mereka juga sangat membutuhkan ambulans. Alhamdulillah kami di Kelurahan Lolu Utara sangat antusiasis untuk ambulans ini karena kami ada 4.000 kakak. Jadi kebutuhan yang paling mendasar untuk ambulans ini kami butuh sekali karena kemarin cuma buat pinjam. Jadi sekarang alhamdulillah kami sudah ada ambulans sendiri. Biasa kesulitan kami supirnya lagi kami cari, kuncinya lagi kalau tetangga kasih. Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemerintah Kota Palu menyalurkan 2 unit ambulans baru untuk Kelurahan Tatura Utara dan Lolu Utara. Penyaluran ini menjadi target pemerintah Kota Palu dalam memenuhi kebutuhan ambulans di setiap kelurahan. Hanya karena kita berusaha untuk memberikan ambulans yang baru pada seluruh kelurahan agar moga-moga dengan adanya ambulans yang baru ini itu juga karena kan fasilitasnya juga cukup lengkap dan kita berharap bahwa dengan pengadaan ambulans ini betul-betul bisa membantu percepatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pemerintah Kota Palu saat ini telah menyalurkan 24 unit ambulans dari total 46 kelurahan. Hampir seluruh kelurahan kini sudah bisa memanfaatkan layanan ambulans dan bisa digunakan bersama. Penyediaan ambulans baru diharapkan mempermudah warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan darurat. Pemerintah kota menargetkan setiap kelurahan di Palu nantinya akan memiliki 1 unit ambulans. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
kelor ternyata tidak hanya menjadi santapan enak, tapi memiliki banyak khasiat bagi kesehatan manusia, terutama daunnya. Selain mengandung banyak vitamin, daun kelor juga bisa diolah menjadi obat-obatan. Seperti yang dilakukan 42 siswa SMK Nusantara Palu yang mengikuti pelatihan pengolahan daun kelor menjadi obat herbal. Kegiatan yang digelar di kantor Kelurahan Kayu Maulue Ngapa ini bertujuan melatih siswa menghasilkan produk obat herbal dari daun kelor. Siswa diajarkan tentang khasiat daun kelor yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, seperti asam urat, kolesterol, dan gangguan pencernaan. Pelatihan ini juga menjadi sarana edukasi bagi siswa untuk memahami manfaat daun kelor bagi kesehatan. Selain itu juga menjadi bekal siswa untuk berwirausaha karena hasil olahan daun kelor bernilai ekonomis. Pelatihan melibatkan guru dan tenaga ahli di bidang farmasi. Sangat bagus untuk kesehatan, termasuk jantung, kolesterol, gula, asam urat, rematik, radang peradangan, gondok beracun, dan masih banyak lagi, termasuk prostat. Jadi ini sudah terbukti, sehingga saya abadikan ini sebagai alat pohon kehidupan. Kelor itu adalah pohon kehidupan, karena banyak sekali pejabat-pejabat juga sudah minati, termasuk istrinya Ibu Tito Karnavian sudah pernah datang di sini melihat langsung. Pihak sekolah menilai pelatihan tersebut sangat mendukung kurikulum farmasi yang dipelajari di sekolah. Siswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung praktik menghasilkan obat herbal. Kalau selama ini kami pembelajaran hanya menggunakan gambar, tapi ini mereka bisa langsung melihat alatnya dan juga bisa langsung bertanya dengan ahlinya untuk bagaimana cara penggunaannya ataupun cara perawatannya, seperti itu, Pak. Ya, untuk bisnisnya sendiri itu sepertinya ini bisa menjadi peluang untuk saya punya anak-anak ke depannya, karena yang pertama mereka kan farmasi berkaitan erat dengan produk obat entah yang herbal ataupun yang kimia. Puluhan siswa juga antusias mengikuti pelatihan pengolahan daun kelor menjadi obat herbal. Ilmu yang diperoleh dinilai sangat bermanfaat untuk mempersiapkan siswa di dunia kerja dan juga memberi bekal untuk berwirausaha di masa depan. Kami bisa dapat belajar tentang hal-hal baru tentang kelor dan juga ini kita bisa belajar lebih banyak pengetahuan tentang kelor dan mungkin suatu saat nanti kami para pelajar jurusan farmasi bisa membuka usaha peluang dengan produksi kelor yang kita pelajari pada saat ini. Melalui pelatihan yang berlangsung sehari ini, mereka bisa belajar cara membuat produk UMKM dari tanaman herbal. Hasilnya tidak hanya bermanfaat untuk orang banyak, tapi juga menjadi bekal masa depan mereka. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.